Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Arafa Batiar channel tentang tutorial aplikasi dan video pembelajaran. Jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya agar bisa mengikuti video-video terbaru dari channel kami tentang aplikasi dan video pembelajaran. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait pendataan EMIS 4.0 ya. Di sini sudah adanya beredar surat edaran dari Ditjen Pendis ya, tanggal 4 Mei 2021, nomornya adalah B1344 ya. Nah, di sini perihalnya adalah pemberitahuan program bulan data pendidikan Islam tahun 2021. Di sini disampaikan dalam rangka penyelesaian data EMIS semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Di sini Ditjen Pendidikan Islam ya, Kementerian Agama RI akan memperlakukan program bulan data. Di sini bulan data pendidikan Islam tahun 2021. Ya, di sini sehubungan dengan hal tersebut diinformasikan bahwa program bulan data pendidikan Islam tahun 2021 akan diberlakukan mulai tanggal 10 Mei ini. Ya, 10 Mei sampai dengan 9 Juni. Jadi satu bulan pendataan. Nah, makanya disebut adalah bulan data, satu bulan pendataan. Jadi selama periode bulan data yang kedua ini adalah selama periode bulan data pendidikan Islam tahun 2021. Jadi seluruh satuan pendidikan Islam di bawah naungan Ditjen Pendis diwajibkan melakukan pemutahiran data EMIS semester genap tahun 2020-2021 secara lengkap, akurat dan tuntas sampai tahap cetak berita acara pendataan. Jadi sampai dengan tahap cetak BAP. Di sini yang ketiga adalah pelaksanaan pemutahiran data EMIS pada periode bulan data pendidikan Islam tahun 2021 adalah untuk lembaga madrasah ya, RA, MI, MTS, MA hanya menggunakan aplikasi EMIS 4.0 yang dapat diakses melalui emis.kemenag.go.id. Nah, jadi dengan demikian ya, disampaikan di sini ya, dengan demikian aplikasi EMIS madrasah versi sebelumnya, baik EMIS online maupun aplikasi feeder EMIS sudah tidak diberlakukan lagi ya, mulai tanggal 10 Mei ya di sini. Dan untuk lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya kayak pondok pesantren, BKPBS, PDF, SPM, MDT, MPQ, Mahat Alin dan PTKI, guru PAI dan pengawas PAI masih menggunakan ini pengecualian ya. Jadi pengecualian pada pondok pesantren, BKPBS, PDF, SPM, MDT dan LPQ, Mahat Alin dan PTKI masih menggunakan EMIS yang lama, dapat diakses. Jadi untuk pengecualian adalah di lembaga madrasah. Jadi RA, MI, MTS, MA wajib menggunakan aplikasi EMIS 4.0 karena yang EMIS yang versi lama sudah ditutup ya, tidak diberlakukan lagi. Jadi yang keempat ini, satuan pendidikan yang tidak melakukan pemutahiran data EMIS tidak berhak untuk mendapatkan layanan dalam bentuk apapun dari Ditjen Pendis seperti BOS, BIP, bantuan Sarpras, bantuan pendidikan jarak jauh, PJJ, asesmen nasional dan layanan
lainnya. Jadi ini wajib. Jadi ada istilah no BAP, no BOS ya, bantuan itu. Nah, konsultasi dapat dalam pelaksanaan ini pemutaran data emis dapat disampaikan melalui live agent yang untuk emis 4.0 bagi lembaga madrasah pada pendidikan madrasah ya. Nah, ini hanya komunikasi via WA, WhatsApp. Nah, di sini jadi di sini sudah diberitahukan. Nah, jadi yang kemarin sebagai madrasah sasaran dalam pelatihan emis 4.0 ada rilis kedua perapian, ada sebagian catatan yang perlu diketahui ya. Nah, di sini saya sampaikan. A few minutes later. Perlu disampaikan di sini ya, catatan pelatihan emis versi 4.0 ya di seksi 5 ya pada tanggal 5 Mei 2021. Catatannya adalah di sini yang pertama, di sini ada 41 catatan dalam pelatihan emis 4.0 yang akan diberlakukan pada tanggal 10 Mei nantinya dalam bulan data pendidikan Islam ya. Oke, ini yang satu. Nantinya di sini catatan ini saya akan cantumkan ya, saya cantumkan pada deskripsi video ini, video tutorial ini ya. Jadi yang pertama migrasi data dari emis lama ke emis 4.0 adalah data siswa hasil cut-off 26 Maret 2021. Jadi yang telah menginput setelah tanggal tersebut tidak masuk datanya ke emis 4.0. Jadi pada tanggal 26 Maret apabila data siswanya belum masuk nanti akan dimasukkan ya. Jadi ini cut-off-nya per 26 Maret. Oke, yang kedua, seluruh madrasah harus sudah menggunakan ya di sini. Jadi seluruh madrasah harus, dan ini wajib ya, sudah menggunakan emis 4.0. Yang ketiga, di sini emis pengelola yang tidak aktif harus daftar ulang, karena sewaktu-waktu akan ada notifikasi ke email tersebut. Yang keempat, di sini pengelola lembaga siapkan surat tugas untuk diupload. Jadi yang belum melakukan register pengelola lembaga siapkan surat tugas untuk diupload untuk melakukan register. Yang kelima di sini, data pokok siswa dan orang tua yang ada perubahan harus disetujui kota. Jadi disetujui oleh admin kepala kota dan menyertakan upload kakaknya kartu keluarga. Nama yang diinput harus sesuai dengan nama yang tertulis ya. Ini sudah saya berikan huruf besar ya. Ini wajib ya. Wajib harus sesuai dengan nama yang tertulis di KK meskipun di ijazah beda. Jadi aduan nama itu harus sesuai dengan di KK. Yang ketujuh di sini, alur emis lama untuk mutasi siswa harus dari sekolah asal lama ya. Kalau alur emis 4.0 bisa dari kedua pihak. Di sini ya, untuk proses mutasi dari sekolah asal jangan lupa diinput adalah nomor dokumen emis 4.0 yang digenerate ya. Di sini yang digenerate dari emis untuk verifikasi data, bukan nomor suratnya. Jadi bukan nomor suratnya, tapi nomor dokumen emisnya. Ya. Di sini juga lanjut, misalnya yang 9 adalah mutasi siswa di akhir proses adalah harus ada 2 persetujuan mutasi dari kedua lembaga. Jadi mutasi siswa itu harus ada persetujuan dari 2 lembaga. Di sini
tutorial proses mutasi siswa dapat dilihat di tutorial web ini ya. Dan juga yang ke-11 ini adalah untuk memudahkan memeriksa data siswa. Ya, untuk memudahkan memeriksa data siswa kita bisa filter diurutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya dan kembali ke susunan awal. Tinggal klik judul kolom yang berkali-kali. Oke, nanti akan saya praktikkan ya di sini. Yang kedua, untuk melakukan proses untuk melakukan perubahan data pokok yang sudah dikunci harus dilakukan di verbal PD. Jadi tidak bisa apabila tidak bisa melakukan perubahan data pokok pada EMIS, bisa dilakukan di verbal PD. Di sini juga untuk upload ya, upload foto siswa sifatnya tidak wajib. Jadi bisa dicantumkan foto siswanya atau tidak. Itu tergantung dari lembaganya masing-masing. Namun jika diupload itu lebih baik. Oke. Yang ke-14, jika ada perbaikan alamat siswa dan kita memilih tempat tinggal siswa dengan pilihan tinggal dengan orang tua, isian siswa tidak bisa diklik karena akan otomatis isiannya sama. Tapi jika mengisi tinggalnya ikut dengan saudara atau wali, harus mengisi sendiri. Nanti akan saya berikan tutorial berikutnya ya terkait masalah ini. Untuk data koordinat alamat siswa sifatnya opsional. Jadi seperti dengan mengupload foto siswa. Jadi bisa, namun jika dilakukan titik data koordinat alamat siswa itu lebih baik ya. Ini tidak perlu, jadi ini opsional ya. Juga akan merepotkan ya kalau dicarikan datanya ya. Oke. Untuk nomor telepon dalam satu keluarga ya, di sini untuk nomor telepon dalam satu keluarga digunakan oleh semua untuk belajar berkomunikasi. Bisa diisi nomor telepon yang lain atau nomor telepon saudara. Jadi nomor telepon yang diinput jangan sama untuk digunakan oleh beberapa orang. Jadi bisa digunakan untuk jangan digunakan untuk beberapa orang. Jadi bisa digunakan saudaranya atau punyanya sendiri ya, apabila punya nomor HP, nomor teleponnya. Oke, yang ke-7 di sini, yang ke-17, jika saat pengisian data error, caranya klik kanan, pilih inspect, tab network, respon klik yang merah, jadi akan kelihatan penyebab errornya. Jadi ini bisa dipraktekkan nanti. Yang ke-18, jika kita mengklik data ortu meninggal atau tidak ketahui, tidak usah diisi. Jadi data orang tua apabila meninggal atau tidak diketahui tidak usah diisi data orang tua. Alamat siswa yang tinggal di luar negeri di EMIS 4.0 sudah diinput sekarang. Di EMIS lama belum memfasilitasi. Jadi ini yang tinggal di luar negeri bisa diinput. Ya. Dulu di EMIS yang lama tidak bisa ya. Sekarang di EMIS yang baru sudah fleksibel jadi bisa. Yang ke-20, diharuskan uploadnya. Ini wajib upload kartu keluarga jika ada perubahan data pokok saja. Ya. Jadi sifatnya opsional. Jadi bisa sifatnya opsional. Jika ada perubahan data hanya alamat atau hal-hal lainnya yang bukan pokok tidak terlalu penting, tidak usah upload KK ya. Kalau hanya alamat ya, tidak perlu upload KK. Fokus ya, di sini ini. Jadi yang ke-22 ini kita sekarang adalah fokus pada perbaikan data pokok siswa. Jadi kita fokus di sini dalam 1 bulan ini adalah perbaikan data pokok siswa. Kita wajib di sini. Fokusnya di sini ya. Untuk perubahan data aktif atau tidak aktif belum dibuka, jadi masih belum bisa dibuka. Untuk pengisian data prestasi siswa upload
penghargaan sifatnya adalah opsional, jadi tidak wajib. Misalkan ada siswa yang tidak melakukan, tidak ada data prestasi siswa, jadi tidak perlu diisi ya. Yang ke-25 di sini untuk mutasi keluar, nomor surat keterangan nomor diisi sendiri langsung oleh madrasah sesuai agenda nomor surat masing-masing. Jadi nomor surat keterangan nomor itu diisi sendiri oleh madrasah ya, sesuai dengan urut nomor surat agenda, sesuai agenda surat masing-masing, maksudnya surat keluar ya. Surat pengajuan mutasi yang dicetak oleh sistem sengaja ada jarak margin atas untuk tempat kop surat. Jadi kop suratnya nanti bisa dicetak, jadi tidak ada kop suratnya, jadi nanti cetak, kita cetak kop suratnya, nanti kita cetak suratnya itu ya. Yang ke-26 nomor dokumen emis ya. Nomor dokumen emis ada di halaman surat mutasi di bagian paling bawah. Jadi nomor dokumen emisnya ada di bagian bawah dari surat mutasi. Proses selanjutnya ya, di sini 27 lembaga yang menerima login dan pilih mutasi masuk. Proses selanjutnya dari mutasi. Proses selanjutnya di lembaga yang menerima login dan bagi yang penerima ya, login dan pilih klik mutasi masuk. Jika tidak ada nomor dokumen, klik tidak ada, diisi manual. Jangan lupa harus ada persetujuan kepala sekolah dari kedua lembaga yang mengeluarkan dan menerima siswa masuk. Di sini untuk permasalahan dari mutasi siswa. Oke. Jika ditolak, harus ditulis alasan penolakan mutasinya. Ya. Setelah oke, bisa di-download PDF-nya. Yang ke-31 di sini untuk fitur periksa monitoring data AKM. Jika masih merah berarti belum lengkap datanya. Jadi kalau tidak lengkap di monitoring data AKM, jadi perlu dilengkapi datanya di data pokok siswanya itu. Perbaikan data pokok siswa hanya dilakukan di Verbal BD jika sudah dibuka oleh Kemdikbud. Ya. Kalau sudah dibuka oleh Kemdikbud, ini perbaikannya adalah dilakukan di Verbal BD. Oke, yang ketiga, jika ada double siswa, mungkin siswa tersebut sekolah lagi di sekolah lain dan hanya diinput di sekolah barunya tersebut, solusinya harus dimutasi ya. Oke, yang 34 akun kepala madrasah, ternyata kepala madrasahnya dimutasi ke sekolah lain, harus datang lagi madrasah baru. Jadi MIS 4.0 tidak bisa dimutasikan. Jadi tidak di sini di MIS 4.0 tidak bisa memutasikan kepala madrasahnya. Ya. Jadi di akunnya tidak bisa dimutasikan. Jadi harus membuat akun baru ya. Harus didaftarkan lagi. Kakak ortu menjadi wajib diupload jika ada perubahan data pokok. Jadi kalau ada perubahan data pokok, kakak kartu keluarga orang tua itu wajib diupload. Jika tidak ada NIK harus upload kakaknya kartu keluarga. Nah, di sini juga referensi emis kartu keluarga. Jadi yang diinput harus sesuai dengan kartu keluarga. Apakah ada fitur BAP di emis 4.0? Masih konfirmasi saja, belum ada BAP ya. Di sini jadi tidak ada BAP-nya, jadi hanya melalui konfirmasi saja. Jadi data sudah lengkap, data siswanya tidak ada yang kosong, jadi bisa dilakukan konfirmasi ya, hanya konfirmasi. Nah, untuk yang ini fitur GTK belum dimigrasikan dari emis lama ke emis baru. Jadi kita fokus yang seperti tadi di poin 22, kita fokus dalam pendataan data siswa ya.
data pokok siswa. Emis lama tapi operator baru, lebih baik ya di sini. Emis lama tapi operator baru, lebih baik kita buat akun operator baru. Jadi yang lama akan dinonaktifkan oleh admin kota atau kabupaten, nanti akan operator baru membuat akun yang baru ya, operator yang baru. Di sini yang ke-40, proses yang urgent ya, yang sangat mendesak adalah untuk operator lembaga adalah fokus ke perapian data dulu. Jadi fokus pada perapian data siswanya di sini. Dan selanjutnya di sini apabila ada masalah untuk proses EMIS 4.0 bisa ditanyakan lewat live agent di sini nomornya. Nah, nanti di dalam deskripsi video ini di bawah nanti akan saya tentukan nomornya ya, nomor live agent. Ini hanya via WhatsApp, jadi tidak bisa di telepon ya, tidak bisa di telepon. Jadi via WhatsApp, ya, WhatsApp WA. Oke. Di sini saya akan tampilkan EMIS 4.0 di sini ya. Jadi siswa, nah, ini masih fiturnya masih belum lengkap ya. Jadi data siswa dan data mutasi, ini ada mutasi keluar dan mutasi masuk ya, di sini. Oke. Jadi data siswanya nantinya kita ubah data di sini ya, kita nanti melengkapi datanya. Ini masih belum lengkap karena masih belum tanggal 10 Mei, nanti akan fitur-fiturnya akan dilengkapi semua di sini. Nanti akan saya berikan tutorial video berikutnya tentang pendataan data siswa. Dan ini masih konfirmasi, adalah masih ke kelembagaan. Jadi untuk siswa masih belum muncul. Jadi konfirmasi hanya pada sebatas kelembagaan. Jadi nanti kita tunggu actionnya di tanggal 10 Mei. Jadi 10 Mei akan fitur-fiturnya akan sudah terbuka semua. Ya, sekian dari kami penjelasan tentang surat bulan data pendataan EMIS 4.0. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya agar bisa mengikuti video-video terbaru dari channel kami. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.